Bicara tentang gonjo ya, ini gonjonya ada gajah singa. Ini kan sengkalan, kronograf atau kriptograf lah ya, kriptogram. Nah, ini adalah gonjo itu yang model kayak gini ada banyak. Pertama ada yang kalimat tauhid, di sini la ilaha illallah. Kemudian ada yang meliwis batang ya. Kemudian yang kedua meliwis batang. Yang ketiga adalah banteng singa, di sini banteng, di sebelahnya singa. Yang keempat adalah gajah singa. Kemudian yang kelima adalah singa dan turanggalar. Nah, ini kebetulan gajah singa. Nah, gajah singa kalau kita artikan, keris sendiri kan artinya adalah curiga siji. Curiga itu keris, siji satu. Oke ya. Nah, nanti tinggal ditambah sengkalan ini. Gajah itu mewakili angka 8. Ingat gajah mewakili angka 8, singa itu angka 5. Kalau kita gabungkan dengan gajah singa, curiga kan keris, siji satu. Berarti dari atas ya, gajah 8, singa 5, curiga 5, keris 5 ya. Kemudian siji 1, berarti 8 5 5 1. Tapi cara membacanya dari sebelah kanan bukan dari sebelah kiri. Ya, Mas Landak keceplosan, nanti tinggal di itu aja. Oke ya. Ya, jadi gini. Berarti kalau dibaca dari sebelah kanan ini kan sengkalan 1558. Tahunnya 1558 tahun Saka, tahun Jawa. Sedangkan tahun Jawa dengan tahun Masehi perbedaannya adalah 78 tahun. Artinya lebih tua dari Masehi. Ya, berarti Masehi tinggal ditambahkan aja tahun Saka 1558 ditambah 78 tahun, jatuhnya 1636. Berarti ini adalah pada masa kerajaan Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah kebakaran maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan seperti itu, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya ditemani oleh gestar saya yang hampir 1 tahun atau mau 2 tahun baru nongol lagi. Iya, karena dulu saya pernah collab dengan ini Landak Jawa. Dulu pernah bahas judulnya itu cara membedakan antara keris kamardikan dengan keris sepuh. Iya, betul sekali, Pak. Waktu itu yang nonton sudah 10.000. Iya. Cuman di take down gara-gara ada musik copyright ya, ada hak cipta. Akhirnya saya hapus. Iya. Ya. Nah, akhirnya itu ya. Padahal waktu dengan Landak Jawa ini yang nonton banyak sahabat Pusaka Jawa. Nah, dulu Landak Jawa ini bawa keris. Terus ya kita sharing lah, karena Landak Jawa ini kan sama kayak Mas Gege, spiritualis juga. Ya, artinya ya tahulah dia juga tukang obatin macam-macam sama kayak Mas Gege. Tapi kalau nggak salah duluan Landak Jawa tampilnya. Kalau nggak salah ya, sebelum Mas Gege seperti itu. Cuman videonya sudah saya hapus. Nah, kali ini Landak Jawa itu membawa
keris dapat baru. Iya, saya Iya, dapat Mas. dari teman saya ini. Sok. Tapi Silakan. saya belum tahu ini apa jenisnya atau apa secara. Oke, sahabat Pusaka Jawa, Mas Landak Jawa memang murni spiritualis, sama halnya kayak Mas Gege, cuman karena Mas Gege sering podcast dengan saya, akhirnya sedikit-sedikit apal karena sering. Nah, ini kan Mas Landak Jawa nggak pernah tuh, baru satu kali, dan ini yang kedua kalinya, tapi yang dulu udah kehapus. Nah, sekarang kita buka bilahnya, tapi sebelum kita buka bilahnya, kita lihat dulu warongkonya. Warongkonya adalah Gayaman Surakarta, Kagok Panci, ya. Untuk pendoknya ini pendok bunton, ini perak, ya sahabat Pusaka Jawa, ini pendoknya perak, cuman ya peraknya tipis, lamen atau lawasan. Untuk mendaknya kendit silang mirah, handle-nya ini handle canteng. Kita buka bilahnya, handle-nya kayaknya kayu tayuman. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena Mas Landak Jawa ini namanya nggak mau disebutkan aslinya. Landak Jawa kayak sebutan, kenapa harus Landak Jawa? Kenapa nggak Arjuna Jawa saja? Nah, kalau landak kan intinya keren aja Mas didengar. Gampang diingat. Siap. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat ricikan bilanya kris apakah ini. Mudah-mudahan nanti Mas Landak Jawa setelah dari sini, ini kan maaf belum diwarangi ya, masih original dari kampung, artinya bukan dari kampung, memang bilanya sih kopen tapi tidak diwarangin saja ya Mas. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat ricikannya, kita hitung bilanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bilanya look 11, kemudian memakai kembang kacangnya pun masih utuh, istimewa. Ya, kembang kacang gelung wayang, memakai sokokan 2, memakai tikel alis, memakai greneng, ini adalah sabuk inten. Sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan nanti Mas Landak Jawa dimaharkan ke saya. Permasalahannya yang bikin saya ngiler di bagian gonjoknya. Sahabat Pusaka Jawa, lihat ini ada kinatah, di sini ada bunga, dan di bawah sininya ini ada gajah singa. Saya pernah cerita tentang keris gajah singa. Ya, nanti gini saja, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, gimana Mas Landak Jawa? Mau ceritain dapat dari mana? Ceritanya bagaimana coba? Kalau untuk didapatkan itu dari teman saya. Siap, gitu siap. Terus? Dari teman, untuk intinya ya suruh saya rawat lah. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Nanti dipindah rawat ke saya, Mas ya. Ya gampang itu. Siap. Yang penting cocok lah. Bisa diatur. Terus ya kalau saya penasaran ini jenisnya apa dan kok kayak nggak seperti yang lain gitu Mas. Seperti yang di sini. Ini kan saya pengen tahu ini apa. Gonjonya gonjo apa? Di bagian bawah gonjo. Kan ada gambar gajahnya kan. Di sini juga kayak ada singanya gitu loh Mas. Siap. Jadi saya pengen tahu itu seperti apa ini. Tapi barter ya. Artinya begini, ketika saya menjelaskan nanti, ini kan Mas Landak Jawa spiritualis. Iya. Jadi biar kayak Mas Gege nayu. Iya, bisa. Dalamnya apa, nama kodamnya apa, tuanya apa. Oke. Sekarang gini. Oke, nanti saya jelaskan. Saya seperti biasa nanti Mas Landak nayu. Komunikasi dengan yang di dalam, saya menjelaskan ini. Gimana? Iya. Oke. Siap, silakan. Dijelaskan dulu atau mau dikayu dulu? Biar kalau saya jelaskan dulu nanti saya jenengan nayu saya bengong. Oh ya udah. Jenengan nayu. Berarti saya kayu dulu. Nayu saya ngomong. Oke. Paham ya? Nanti jenengan tinggal penjelasan saya tinggal lihat di YouTube saya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang keistimewaan dari gonjo yang ada kinatah gajah singanya, itu adalah sengkalan. Kalau orang Inggris bilang, orang Amerika bilang chronograph. Kalau untuk spesifikasinya ya Mas ya. Iya. Memang ini itu untuk para ya orang-orang yang ada jabatannya gitu Mas. Siap. Pamor gitu, biar intinya kederajatan, pamor itu kederajatan. Semakin tinggi lagi gitu. Tapi
ini juga untuk semua tergantung dari si pemilik sih, Mas. Siap. Tapi memang ini bisa apa saja, Oke. tergantung dari kehendak atau niat dari si pemilik keris ini. Ini untuk apa gitu, Mas. Siap, siap. Kalau untuk saya lihat ini seperti yang di dalamnya ini ya petapa, sudah muslim, dan dia itu ya intinya, tapi kalau dibilang ya dulunya ya bukan ya pertapa gitu, tapi dia sudah muslim. Sudah muslim, oke. Kalau dia memperkenalkan ke saya namanya Ki Buyut Sentana. Ki Buyut Sentana, siap. Namanya. Dari mana, tapi Mas? ini di daerah Mangir, Mas. Mangir itu di mana, Mas? Mangir kayaknya Jogja ya, Ki Ageng Iya. Mangir. Oh iya, bener. Di daerah situ, Jogja. di dekat sungai, Mas, ini. Sungai, kalau dia bilang itu dulu sering bertapa itu di Sungai Goang, Mas. Sungai Goang. Kayaknya ada sahabat pusaka Jawa. Iya, dia itu selalu begitu di situ. Oke, siap, siap. Jadi namanya Ki Buyut Sentana. Iya. Oke. Itu kan bukan nama aslinya. Dia lebih suka dipanggil seperti itu gitu. Tuahnya buat apa, Mas? Tuahnya itu orang dia itu ya tuahnya banyak sekali, Mas, tergantung Oh, multi talent. Oke, siap. Jadi nggak ada kalau memang mau buat penyembuhan bisa, kesaktian bisa, pengasihan bisa, tapi kalau lebih spesifikasi itu untuk orang yang punya kederajatan. gitu. Bahasanya Mas Landak kan untuk pamor. Soalnya begini, kalau saya bicara pamor nanti dikirain pamor keris. Bukan. Kalau ini kan pamor maksudnya apa ya? Derajat lah ya. Kederajatan iya. gitu loh, Ya, kederajatan. untuk orang segan melihatnya gitu kan, berarti kan orang yang harus punya itulah pangkat lah gitu, seperti itu. Oke. Terus cara perawatannya tadi ditanyain nggak, Mas? Kalau dia ini tergantung, Mas. Tergantung dari si pemilik entarnya gitu. Kalau dia itu tidak pernah yang namanya minta ini, minta itu. Tapi yang namanya barang itu harus dirawat kan. Siap. Betul. Jadi tidak ada spesifikasi. Dia tidak minta spesifikasi apapun. Kembang tidak. Ya tergantung dari itunya. Oke, mau ngasih kembang monggo, nggak ngasih Enggak kembang apa-apa. Yang penting bilahnya dirawat. Yang penting dirawat. Memang gitu. ada jenis-jenis pusaka yang seperti enak pusaka seperti itu. Mudah-mudahan Mas Landak nanti tergugah hatinya dan dijual ke saya, dimaharkan di ahli rawat. Ya, terus gimana, Mas? Ada sejarahnya dulu dipegang sama siapa? Silakan. Kalau sejarahnya itu mentok, Mas. Karena saya bertemu beberapa kali doang, belum bertemu lagi karena kemarin kan habis pandemi kan. Kita juga dulu ini punya siapa? Saya temen. Punya temen. Iya, temen dulu lah. Ntar berlanjut part selanjutnya. Kalau langsung jebret kan nggak asik dong ngobrolan itu. Oke, jadi gini sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang sabuk inten, maaf ya, sabuk inten mempunyai makna filosofi. Sabuknya pakainya intan, artinya berarti mewah, wong sugih. Ya. Hanya orang-orang kaya dengan tujuan seperti itu. Kemudian makna filosofi dari Luk 11, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 11 itu mempunyai ambisi yang besar, entah itu kedudukan yang tinggi maupun materi. Jadi ketika orang mempunyai Luk 11, kita sudah tahu tujuannya. Oh, dia biar punya ambisi yang besar di kedudukan maupun di materi. Seperti itu loh. Kemudian kita bicara nih tentang gonjo. Jenengan kan mau tanya gonjo nih. Gonjo. Nanti kembali lagi ke isoteri lah. Kita diseling lah ya. Jadi karena tadi Mas Landak nayunya terlalu cepat. Kalau Mas Gege kan agak lama. Jadi saya ngomong jebule langsung jeder. Oh cepet ya. Wis loadingnya cepet ya. Karena memang kita itu harus menyatu dengan apapun. Kalau kita sudah menyatu, itu kita pegang aja dia udah. Gimana? Sebenarnya ya yang ngomong ya ini cuma kan meminjam rega kan gitu, seperti itu. Oke, jadi gini sahabat pusaka Jawa, bicara tentang gonjo ya, ini gonjonya ada gajah singa. Ini kan sengkalan, kronograf atau kriptograf lah ya, kriptogram. Nah ini adalah gonjo itu yang model kayak gini ada banyak. Pertama ada yang kalimat tauhid, di sini la ilaha illallah. Kemudian ada yang meliwis batang ya. Kemudian yang kedua meliwis batang. Yang ketiga adalah banteng singa, di sini banteng, di sebelahnya singa. Yang keempat adalah gajah singa. Kemudian yang kelima adalah singa dan turanggalar. Nah,
ini kebetulan gajah singa. Nah, gajah singa kalau kita artikan, keris sendiri kan artinya adalah curiga siji. Curiga itu keris, siji satu. Oke ya. Nah, nanti tinggal ditambah sengkalan ini. Gajah itu mewakili angka 8. Ingat gajah mewakili angka 8, singa itu angka 5. Kalau kita gabungkan dengan gajah singa, curiga kan keris, siji satu. Berarti dari atas ya, gajah 8, singa 5, curiga 5, keris 5 ya. Kemudian siji 1, berarti 8 5 5 1. Tapi cara dari sebelah kanan bukan dari sebelah kiri. Ya, Mas Landak. Keceplosan, nanti tinggal di itu aja. Oke ya. Ya, jadi gini. Berarti kalau dibaca dari sebelah kanan, ini kan sengkalan. 1558. Tahunnya 1558 tahun Saka, tahun Jawa. Sedangkan tahun Jawa dengan tahun Masehi perbedaannya adalah 78 tahun. Artinya lebih tua dari Masehi. Ya, berarti Masehi tinggal ditambahkan aja tahun Saka 1558 ditambah 78 tahun jatuhnya 1636. Berarti ini adalah pada masa kerajaan Sultan Agung. Anak dari Ki Panembahan Senopati. Dan ini ceritanya dulu Raden Mas Rangsang. Ya, berarti Raden Mas Rangsang ya. Jadi gini, ini ceritanya gini, Mas Landak. Ketika pada Panembahan Senopati itu di daerah pesisir Pulau Jawa, pantai utara itu di daerah Pati, itu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Pragola. Itu dari zaman Panembahan Senopati dikalahkan susah. Ketika pada zaman Sultan Agung ditumpas dan dikalahkan. Kemudian para pejabat-pejabat yang ikut berperang ditariklah pusakanya, kemudian diberi penghargaan dengan lambang seperti ini untuk sengkalan atau sebagai tanda. Kalau sekarang mungkin dikasih piagam atau apa ya? Betul. Untuk membedakan ini untuk pahlawan perang gitu. Betul, seperti itu. Untuk pengkastaan lah juga. Betul. Gitu. Dan ini juga kalau kita bicara tentang ini, ikutnya ini, ya kita bicara sejarah ya ini, bukti sejarah ya ini. Makanya kalau kita tentang keris seneng. Ya ini gonjonya masih utuh, bilanya pun masih utuh. Ini ikunya terawat. Kembang kacangnya, gelung wayangnya ya belum putus. Nempel lagi ya. Belum ada reparasi lah Mas. Belum gitu. ada reparasi. Masih Dan ini asli, pamornya kemungkinan antara waswutah kalau enggak apalah. Soalnya ini masih ini. Ya Mas Landak, coba Mas Landak bisa cerita tentang lebih dalam tadi. Bisa ditanyain nggak Ki Sentana itu dari mana? Apanya dari mana, sejarahnya. Biasanya sahabat Pusaka Jawa kalau tetangga sebelah ini kan bisa menceritakan, kadang nitip pesan kepada kita seperti itu ya. Beda kalau beliau ini seorang petapa tapi sudah muslim dan juga seorang intinya yang melatih gitu Mas, melatih para intinya dari prajurit, bukan apa dari keluarga kerajaan Mas. Oh, seperti orang yang dititipkan guru ya. Iya, kayak yang Astinapura Durna guru Durna seperti itu. Orang yang intinya melatih kanuragan, iya, melatih strategi perang, melatih tentang kehidupan biar para intinya calon raja itu tidak adiguna karena beliau itu mungkin pangeran atau apa, biar seperti intinya raja yang arif, bijaksana. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi bagus sekali tadi dari mana daerah Mangir, Sungai Goang. Nanti dicari aja di Google ya. Kayaknya saya dengar ada Sungai Goang. Mangir sih jelas lah ada daerah Mangir. Daerah Mangir kan Ki Ageng Mangir situ. Ya menantunya Ki Panembahan Senopati. Itu intinya yang punya tombak baru kelinding. Yang saya tahu Ki Ageng Mangir itu sahabatnya Ki Pemanahan, bapaknya bisa Panembahan Senopati. Iya, kalau yang saya tahu seperti itu. Oke. Nah, syukurlah kalau Ki Landak sudah tahu. Ki Landak. Setahu saya Panembahan Senopati itu anak angkatnya Sultan Djoko Hadiwijaya Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Raden Mas Karepet. Begitu. Siap. Gini,
Jadi ini gimana ini? Ini sedikit saran ya, Mas Landak ya. Ini biar terlihat keindahannya, ini diwarangi. Tapi terserah mau diwarangi mau enggak ya terserah jenengan. Setelah diwarangi kalau bisa ya dialih rawatkan ke saya. Kalau itu bisa siap ya. Oke, ini dipegang omongannya nih. Nanti bisa next time diatur, yang namanya diatur kan bisa diatur. Berarti gitu. ini karena ini fungsinya multi talent Kisentana. Ya biasanya karena dia muslim paling kirim Fatihah kali ya. Lebih bagus biar lebih dekat. Biar lebih dekat ya Al-Fatihah. Terus kemudian ini dirawat bilahnya lah ya biar tidak korosi. Ya Kilandak terus. Intinya tidak itulah Mas, tidak yang neko-neko tidak atau neko-neko. Terus gitu. Ini kalau multi kan biasanya kalau ada kerezekian, pengasihan, perlindungan juga ada dari bangsa goib ya. Santet, protek ya seperti itu insya Allah lah ya. Baguslah namanya Ki Sentana, Ki Buyut Sentana ya. Bagus. Ada lagi Kilandak yang mau disampaikan? Untuk pertama ini penampilan saya yang pertama lagi setelah lama itu cukup sekian dulu Mas. Ntar kita nanti gini aja Kilandak nanti buat selingan. Kadang kan Mas Gege itu dihubungi susah. Memang bener-bener susah orangnya. Di WA kadang dibaca, di telepon nggak diangkat ya kan. Nanti Mas Arif saja nggak apa-apa. Ya kan yang penting kan ada dua begini sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita nonton di YouTube Pusaka Jawa ketika saya mendatangkan seorang spiritualis yang tukang nayu, ya tentunya saya jelaskan yang recommended lah ya. Nah, itu kan kalau saya bahas antikanya. Nah, nanti yang sebelah saya spiritualis kayak Kilandak ini, ya nanti bahas isinya. Karena Kilandak nggak tahu nama dapur kayak dulu Mas Gege nggak tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali. Yang saya tahu ya ini keris dan sepertinya besinya tua, besi aji gitu aja. Hanya itu saja. Saya tidak tahu-tahu. Jangan tahu gitu. Terlalu dalam. Nanti jadi kerisnya nggak dijual ke saya. Biar saya aja nanti kan dijualnya ke saya. Ada pesan-pesan buat generasi milenial? Ya, tetap intinya yang namanya budaya kalau generasi muda juga tidak meneruskan siapa lagi Mas. Betul, gitu. Betul setuju. Intinya regenerasi lah. Seperti Mas Oo mencari para spiritualis muda untuk itu, intinya diberi ruang tapi juga harus diedukasi juga. Betul. Intinya tetap dikasih namanya wejangan, namanya juga anak muda. Tapi harus diberi kesempatan gitu. Biar regenerasi itu tidak mandek Mas. Seperti itu. Betul. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, mungkin sudah cukup ya Kilandak ya. Cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin request nama dapur silakan request. Komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak maafkan minta dimaafkan. Seperti itu. Ya ini saya jujur naksir berat, mudah-mudahan nanti berapa hari kemudian ada kabar mau dialih rawatkan. Besok saya mau touring ke Jawa Barat, mudah-mudahan dapat sesuatu yang membahagiakan, entah itu apalah pokoknya buat kehidupan saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.